Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertemu lagi kita di materi yang keempat ya dalam manajemen risiko. Materi ini berlaku untuk mahasiswa MBS dan juga Zawa yang juga belajar manajemen risiko, lembaga zakat dan wakaf. Pada materi kali ini kita akan mencoba mengungkap lebih dalam mengenai kerangka kerja manajemen risiko. Nah, di penjelasan awal dulu saya sudah sampaikan bahwasanya manajemen risiko itu memiliki 3 pilar utama. Nah, kalau kita mengambil ISO 31000 ya 31000 dengan ISO 31000 2018, maka pilar utama manajemen risiko itu ditempatkan pada 3 unsur utama, yaitu prinsip manajemen risiko, kerangka kerja manajemen risiko, dan proses manajemen risiko. Prinsip sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, juga sudah di-share juga video materinya. Sekarang kerangka kerja. Untuk proses insya Allah nanti kita ketemu secara offline, sehingga proses itu sampai materi pertemuan ke berapa? Ke-6 atau ke-7 ya, itu kita semuanya akan praktek. Jadi teorinya akan dijelaskan sambil praktek. Dan pada proses itu nanti kita akan menganalisis kasus yang kita sesuaikan dengan organisasi yang jadi objek penelitian masing-masing ya, masing-masing kelompok. Jadi yang Zawa bahas Zawanya, yang yang bisnis bahas juga lah perusahaan-perusahaan yang sudah jadi sampel untuk penelitian kita. Nah, untuk kerangka kerja pilar yang kedua, nah dalam ISO 31000 itu kerangka kerja manajemen risiko itu dilakukan atau diberikan karena untuk bisa mengaplikasikan manajemen risiko itu dibutuhkan suatu support system, suatu pendukung yang bisa membuat manajemen risiko itu teraplikasi. Nah, kalau kita lihat secara pengertian kerangka kerja itu sendiri, kerangka kalau kita bicara kerangka itu adalah model atau konseptual atau acuan yang dijadikan dalam membuat sesuatu gitu ya. Jadi kalau dalam penelitian itu kita nemunya namanya adalah kerangka konseptual gitu ya, atau kerangka berpikir gitu. Nah, maka dalam manajemen risiko kita juga menemukan namanya kerangka kerja. Artinya adalah suatu konsep, suatu acuan yang digunakan untuk apa ini? Untuk beraktivitas atau untuk berkegiatan dalam satu organisasi. Entah itu karena ISO 31000 itu sudah available dengan seluruh organisasi, maka entah itu dia bisnis, entah itu dia sifatnya sosial, entah itu sifatnya adalah pemerintahan gitu, entah itu dunia pendidikan gitu. Jadi semua bisa dilaksanakan. Maka untuk bisa mengaplikasikan seluruh sistem manajemen risiko ke dalam organisasi-organisasi tadi, maka kita membutuhkan yang namanya kerangka kerja manajemen risiko. Nah, untuk apa kerangka kerja manajemen risiko itu? Nah, kita perlu mengetahui bahwasanya suatu organisasi didirikan pasti tujuan akhirnya adalah untuk mencapai visi misi organisasi. Sehingganya ketika kita bicara visi misi itu bicara adalah masa orientasi yang akan datang. Masa akan datang bagaikan penjelasan terdahulu itu adalah masa yang penuh dengan ketidakpastian. Nah, masa inilah kita mungkin menghadapi dengan berbagai macam risiko, berbagai macam kemungkinan yang kita hadapi, entah itu positif, entah itu negatif. Maka untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan tersebut agar tidak terjadi kekagetan atau kita istilahkan dengan shock ya, maka diperlukan yang namanya manajemen risiko. Nah, apa saja sih yang dibutuhkan? Nah, untuk membutuhkan ini, kita membutuhkan namanya silo manajemen risiko. Apa itu? Kita butuh teamwork, kita butuh service excellence,
kita butuh profesionalisme dan integritas. Nah, secara umum kita akan lihat nanti bagaimana manajemen risiko itu disajikan dalam suatu konsep yang membangun manajemen risiko dalam organisasi. Nah, kemudian untuk membangun menjadikan risiko itu dia include dalam organisasi menjadi budaya organisasi ya. Jadi ada istilah budaya organisasi, ada istilah budaya manajemen risiko. Maka budaya manajemen risiko itu menyesuaikan dengan budaya organisasi. Ingat, risk management based on ISO 31000 2018, dia tidak akan pernah mengganggu konsep organisasi. Itulah kelebihan ISO ini. Jadi kenapa kok di materi ini saya lebih menekankan mengajarkan ISO 31000, karena memang secara standar manajemen risiko sendiri, ISO 31000 sudah diadopnya full gitu ya, full diterjemahkan bahasa Inggris ISO 31000 2018, diadop oleh Indonesia melalui BSN, Badan Standar Nasional, kemudian dikeluarkan SNI-nya, Standar Nasional Indonesianya, dan dijadikan berbahasa Indonesia. Nah, kenapa ini yang saya adop ya? Karena memang itu adalah satu-satunya manajemen risiko yang diadop penuh oleh Indonesia. Karena apa? Karena sudah available untuk seluruh organisasi. Dia tidak lagi memisah-misahkan, mengkotak-kotakkan organisasi. Oh ini bisnis loh, ini sosial loh. Tidak seperti itu keadaannya. Tapi memang dia sudah bisa available untuk seluruh organisasi. Nah, sehingganya ketika dia masuk ke dalam satu organisasi, dia tidak akan mengobrak-abrik, mengganggu struktur keorganisasian yang ada, dia tidak akan merusak sistem yang telah dibangun oleh organisasi, tidak. Kenapa? Karena manajemen risiko itu secara kerangka kerjanya nanti kita akan lihat bahwa dia menyatu. Secara prinsip dia bersifat dinamis, dia bersifat berubah dan dia bersifat menyesuaikan, disesuaikan. Disesuaikan dengan apa? Ya disesuaikan dengan organisasinya. Sehingga manajemen risiko itu antara satu organisasi dengan organisasi lainnya itu tidak bisa kita duplikat. Ya, kita contoh misalnya ya, saya buat perusahaan nih, kalian juga punya perusahaan. Terus tiba-tiba kalian bilang, "Bu, punya manajemen risiko nggak?" "Punya." "Contoh dong," gitu ya, "contoh dong." Ya nggak bisa dicontoh gitu ya. Karena kenapa? Budaya organisasi saya mungkin berbeda dengan budaya organisasi yang di tempat lain gitu. Kenapa? Karena organisasi kita itu kan dibangun dari orang-orang yang berbeda. Di tempat saya mungkin rata-rata yang bekerja itu adalah orang-orang Minang misalnya. Di tempat kalian yang bekerja itu orang-orang Kalimantan. Kalau mau acuan manajemen risiko ya itu namanya hal-hal yang sia-sia. Karena kenapa? Kita dibangun oleh orang yang berbeda-beda. Nah, inilah enaknya risk management berdasarkan ISO 31000. Dia ketika dipakai, dia akan menyesuaikan dengan organisasinya kita. Sehingga kita menjadi lebih senang menggunakan manajemen ini. Nah, ketika dia hadir dalam organisasi, budaya manajemen risiko ini, dia menyesuaikan dengan budaya organisasi. Dia ketika dilaksanakan dia memiliki pedoman, memiliki juklak, ya, petunjuk pelaksanaan, teknis juga petunjuk teknis gitu ya. Kemudian manajemen risiko juga memiliki monitoring dan review, bagaikan kita memiliki internal audit gitu ya, yang juga akan memonitor dan mereview. Kemudian dalam manajemen risiko itu kita harus mempersiapkan namanya mengevaluasi risiko, perlakuan risiko, penilaian kriteria risiko ya. Itu namanya aspek operasional. Kemudian budaya manajemen risiko ini akan mempertimbangkan aspek komunikasi dan konsultasi yang bagaikan keseluruhan tahapan ini dia nanti akan terlihat di proses manajemen risiko. Nah, ini kenapa budaya manajemen risiko itu perlu diintegrasikan ke dalam budaya organisasi. Nah, kita lihat ISO mengatakan ada 6 ya, 6 kerangka kerja manajemen risiko yang terdiri dari kepemimpinan dan komitmen, kemudian integrasi, di sini nomor 1, nomor 2-nya ya. Kemudian desain, kemudian implementasi, evaluasi dan perbaikan. Manajemen risiko ya, enaknya risk management itu adalah dia selalu bermuara pada yang namanya perbaikan. Artinya apa? Manajemen risiko itu dia tidak kaku. Ketika dibuat terus dia sudah aja seperti itu. Ketika kita usaha kita baru sampai misalnya risikonya tinggi ya, kita turunkan ke level yang lebih rendah. Terus mungkin baru turun ke satu tingkat gitu ya. Kita nggak bisa mengatakan, "Kamu nggak berhasil." Nggak bisa seperti itu. Karena kenapa? Manajemen risiko tuh selalu ada perbaikan. Kemudian konsep manajemen risiko itu adalah
yang paling mendasar ya dalam manajemen risiko ya kalau kita bahas di pertemuan pertama adalah konsep manajemen risiko. Ingat, risiko itu tidak bisa dihilangkan. Risiko tidak bisa dinolkan ya. Selama kita hidup, selama kita beraktivitas, risiko itu pasti ada. Kapan risikonya hilang ya kalau sudah mati kita gitu ya. Tapi kalau kata orang, kalau kita muslim bukan risikonya malah hilang gitu ya, malah kita berhadapan dengan risiko selanjutnya ketika kita dibangkitkan, amal kita dihisab, banyak lagi risikonya gitu ya. Tapi kalau kita bicara dunianya, kapan berhenti risiko dunianya ya kalau sudah mati gitu. Jadi makanya kita ketika dihadapkan pada satu posisi ada perbaikan, ketika bertemu dengan risiko, satu risiko kita atasi, boleh jadi dia memunculkan risiko lainnya. Manajemen risiko memiliki berbagai macam istilah yang kalian harus mengingatnya. Ya, nanti di proses saya akan jelaskan beberapa istilah manajemen risiko. Tapi yang pasti, ketika misalnya kita dihadapkan pada satu risiko, contoh sederhana saya ya, kenapa bicara perbaikan ini penting dalam manajemen risiko. Contoh misalnya, kita lagi lapar, kemudian kita tidak punya uang untuk bisa makan gitu ya. Yang mau kita makan nggak ada. Kemudian kita juga nggak punya uang untuk makan. Terus tiba-tiba ketemu teman kita. Kita bilang, saya lagi nggak ada uang nih, saya butuh makan. Pinjam duit dong, misalnya begitu ya. Maka teman kalian tuh pinjamkan duit ke kita. Teman kita pinjamkan duit ke kita. Terus dengan uang yang kita miliki kita makan. Risiko pertama kita tadi adalah lapar. Kemudian karena kita dipinjamkan duit, kita makan. Memang kita kenyang, terpenuhi, tertutup, habis sudah kelaparan yang kita tanggung tadi. Tapi ingat, apakah risiko kita nol? Tidak. Justru apa? Justru kita mendatangkan risiko lainnya. Apa risiko lainnya? Kita tengah sedang dihadapkan pada posisi yang namanya berhutang. Nah, artinya apa? Ya, risiko kita nggak ada nol gitu. Ya, dengan kita makan pun belum tentu kita selesai dari risiko. Boleh jadi juga dengan kita makan terus perut kita jadinya sakit, terlambat makan, mahnya kambuh, risiko lagi. Jadi apa namanya yang saya katakan risiko itu tidak bisa dinolkan itu adalah satu contoh. Contoh sederhana ketika risiko itu tidak bisa dinolkan gitu ya. Yang ada itu adalah dia hanya bisa diatasi dengan 7 cara. Nanti kita lihat di proses manajemen risiko. Nah, di kerangka kerja ini kita lihat dulu pertama, kerangka kerja yang pertama itu adalah kepemimpinan. Sebelum membahas kepemimpinan ini kita sedikit lihat ya, kalian bisa lihat di sini. Saya sudah mencari, ini nanti rujukannya ada di sini ya, saya buka islampost.com untuk melihat ayat-ayat yang berhubungan dengan kepemimpinan. Nah, kita adalah mahasiswa yang berada di bawah naungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka sudah sejatinya, sudah suatu keniscayaan bahwasanya rujukan utama kita itu adalah Al-Quran. Apakah Al-Quran menyebutkan ya, konsep manajemen risiko yang pertama disebutkan bahwasanya adanya kepemimpinan dan komitmen. Kenapa itu yang pertama dijelaskan? Karena Al-Quran sendiri berbicara banyak hal tentang kepemimpinan. Gimana? Lihat nih ayat Al-Quran, surah An-Nisa ayat 59. Ya, kalau saya bacakan di sini artinya kita bisa lihat ya. Artinya adalah hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah Subhanahu wa taala dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, ingat, di sini kita menemukan satu konsep ulil amri. Ulil amri itu adalah pemimpin di antara kita, orang-orang yang kita tuakan. Artinya Al-Quran sudah memiliki konsep pemimpin. Memang karena manajemen resiko ditempatkan dalam satu organisasi, tentu akan ada satu orang yang kita percaya untuk memimpin kita. Maka pemimpin itulah adalah orang yang kalau dalam istilah sekarangnya adalah menjadi trendsetter. Dia menjadi pusat. Kalau pimpinannya jelek, maka insya Allah ke bawahnya juga jelek. Contoh, pimpinan sering datang terlambat, maka pegawainya akan lihat, ih, apa juga cepat datang, orang bapak sering terlambat juga kok gitu ya, bapak nggak pernah ngecek juga kok, bapak terlambatnya lebih parah daripada kita, bapak sering nggak masuk. Nah, ini menunjukkan apa? Adanya sinkronisasi antara pimpinan dengan bawahan. Jadi betul-betul pimpinan itu disebut dalam Al-Quran. Gitu. Nah, kemudian ada dalam surat As-Sad ayat 26 ya, di sini dikatakan, Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah.
penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Nah, konteks adalah kembali lagi khalifah, istilah yang kita sering kenal dikaitkan dengan kepemimpinan. Kenapa Allah mengatakan ternyata kepemimpinan itu diberikan suatu kuasa untuk menentukan bagaimana bawahannya ini harus dikelola dengan baik. Maka konsep pemimpin itu adalah konsep yang memang kita harapkan dia menjadi teladan. Saya contohkan tadi, menjadi trendsetter. Inilah yang diharapkan dari seorang pemimpin gitu. Kemudian banyak lagi Al-Quran ayat-ayat di bawah ini ada surat An-Nisa ayat 48 sampai 49 ya. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran kepada yang sebaik-baiknya kepadamu. Itu ya. Ini kemudian ada sambungan ayatnya, sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kembali kata pemimpin tadi disinggung oleh Al-Qur'an. Kalau kita lihat ada 4 surat dalam Al-Qur'an itu yang menyebut mengenai pemimpin. Inilah yang kita lihat bahwa kalau kita kaitkan dengan konsep manajemen risiko sendiri yang menempatkan pemimpin di posisi pertama, inilah mungkin yang kalau kita kaitkan dengan Al-Quran, inilah yang menjadi dasar kenapa pemimpin itu harus menjadi posisi yang pertama yang akan menjadikan iya atau tidaknya manajemen risiko ditetapkan di organisasi. Jadi boleh jadi ketika kita tidak membahas pemimpin terlebih dahulu, ya bagaimana mungkin manajemen risiko itu ditetapkan? Karena kenapa? Karena pimpinan itu adalah orang yang akan mengarahkan, orang yang akan mengiyakan, menidakkan satu keputusan dalam organisasi. Kalau ternyata dia tidak melaksanakannya, tidak mengiyakannya, ya buat apa kita buat sesusah melaksanakan manajemen risiko, gitu ya, kira-kira ya. Jadi ini kaitan antara ayat Al-Quran dengan manajemen risiko yang kita bahas hari ini. Nah, kita kembalikan ke slide kita yang tadi, kita lihat posisinya. Nah, kerangka kerja yang pertama itu adalah kepemimpinan komitmen. Nah, kenapa kita memerlukan pemimpin? Dalam Al-Quran sudah dijelaskan, adalah orang yang akan mengambil keputusan. Kalau istilah kekiniannya saya sudah sebut tadi, kita memerlukan seorang yang dikenal dengan istilah trendsetter. Untuk apa sih pemimpin itu? Nah, kalau lebih jauh di sini dilihat, pemimpin itu bisa menyelaraskan manajemen risiko dengan sasaran, kemudian strategi dan budaya organisasi. Ingat, seseorang yang diamanahi sebagai pemimpin artinya dia memiliki kemampuan yang sedikit lebih daripada bawahannya gitu ya. Mungkin lebih dari cara dia berpikir, dia bertindak, kemudian dia berbuat gitu ya sehingga membuat dia itu ditempatkan sebagai orang yang kita amanahkan untuk memimpin kita. Nah, kemudian karena kemampuannya itulah pemimpin nanti bisa membuat manajemen risiko ini ada dalam satu organisasi. Nah, kemudian ada komitmen di sini. Nah, manajemen risiko itu membutuhkan komitmen. Ingat, kenapa? Tujuan utama penerapan manajemen risiko dalam organisasi adalah untuk meminimumkan volatilitas anggaran. Nah, artinya apa? Dengan adanya manajemen risiko, pimpinan bisa mengefisiensikan penggunaan dana, kemudian mengoptimalkan penghasilan pendapatan. Ya, makanya kenapa kok kalau perusahaan bisnis, kalau kita lihat mereka itu selalu mempush pegawainya. Apa pushnya? Bagian marketing contohnya itu selalu mendapat push. Kamu harus bisa jual segini, kamu harus bisa dapatkan segini. Itu karena apa? Ada yang diinginkan dari tugas pos tersebut. Ada yang ditargetkan. Target siapa? Targetnya pimpinan sebetulnya. Maka kepemimpinan itu membutuhkan sebuah komitmen ketika melaksanakan manajemen risiko. Hadirnya manajemen risiko dalam satu organisasi itu mau tidak mau ya, itu merupakan peran terbesarnya adalah pimpinan. Ketika pimpinan menidakkan manajemen risiko hadir, ya nggak jadi dia dilaksanakan. Tapi ketika pimpinan mengatakan kita laksanakan manajemen risiko, jadilah dia. Karena ibaratnya itu titah ya, titah yang nggak bisa kita tolak gitu. Karena bos loh yang ngomong gitu. Nah, oleh karena itu risk management ISO 31000/2018 menempatkan kepemimpinan dan komitmen di posisi yang paling pertama ya. Maka ketika lihat, mungkin kalian kalau lihat di setiap pergantian pimpinan kampus kita misalnya juga
ketika berganti berganti rektor, misalnya rektor nanti memilih wakil rektor, memilih dekan, maka rektor membuat namanya perkin, kalau kita namanya perkin ya, perjanjian kinerja, ya. Bagaimana sih dekan ini bisa mendukung, mensupport kerjanya rektor gitu ya. Bagaimana wakil rektor ini bisa juga mengemban bagian-bagian kerjanya rektor gitu. Nah, itu namanya komitmen. Maka siapapun, dimanapun kalian berada nanti, kalau sempat kalian menjadi pimpinan ataupun masih menjadi bawahan, maka pimpinan mesti membuat komitmen. Sekarang istilah sederhananya komitmen itu kalau dalam organisasi, kalau kita baru masuk bekerja itu namanya kontrak. Ada kontrak kita dengan organisasi. Targetnya berapa, bonusnya berapa, itu namanya kontrak. Itu bentuk komitmen dalam contoh yang sederhana. Tapi kalau dalam manajemen resiko, tentu komitmen yang diinginkan adalah kita semuanya mau melaksanakan manajemen risiko. Itu komitmen dalam manajemen risiko. Nah, sehingga poin ini harus menjadi poin yang pertama ditempatkan atau dibahas dalam kerangka kerja manajemen risiko. Karena kalau udah poin ini nggak ada, yang komitmen ini yang betul yang sudah hilang, maka manajemen risiko otomatis tidak bisa dilaksanakan. Itu saja kunci. Tapi kalau sudah ada, maka kita bisa mengintegrasikan. Mengintegrasikan itu gimana caranya? Yaitu memasukkan manajemen risiko ke dalam seluruh kegiatan organisasi. Ya, utamanya manajemen risiko itu menempel, melekat pada suatu rencana bisnis. Tahun depan saya membuat produk A, maka manajemen risiko etika direncanakan sekarang itu sudah nempel manajemen risiko. Contoh analisis sederhana ya. Tahun depan saya buat produk A. Manajemen risiko akan berperan. Apa perannya? Dia akan menganalisis apa saja sih yang bisa membuat produk A tidak berkembang. Apa secara internal, secara eksternal, apa saja yang membuat produk A tidak berkembang. Kemudian manajemen risiko akan mencarikan apa strategi yang bisa dilakukan agar produk A ini bisa mengatasi hal-hal yang bisa menghambat tadi dan bisa mungkin memanfaatkan apa-apa yang menjadi peluang. Itu fungsi manajemen risiko dan itulah yang dimaksudkan ke dalam integrasi. Memasukkan manajemen risiko ke dalam proses organisasi. Tidak hanya ke dalam proses yang besar. Banyak orang yang hari ini hanya mungkin ya mulai menempatkan manajemen risiko pada usaha-usaha. Misalnya kalau organisasi bisnis yang besar, mungkin manajemen risiko pada bagian keuangan saja, misalnya. Manajemen risiko pada bagian produksi saja. Maka perlu saya tegaskan, mohon maaf kalau begitu pemahaman belum tuntas mengenai manajemen risiko. Karena kenapa? Manajemen risiko dia diintegrasikan kepada seluruh lini organisasi. Bahkan sederhananya, kalau kita larikan ke organisasi seperti rumah sakit, ya, kalaulah level paling bawah dalam struktur organisasi itu contohnya cleaning service-nya ya, cleaning service-nya rumah sakit tidak diajarkan manajemen risiko, maka pastilah rumah sakitnya akan sepi pengunjung. Kenapa? Misalnya di saat jamnya harus bersih-bersih, petugas bersih-bersihnya malah tidur, malah pergi kemana-mana. Akhirnya apa? Rumah sakitnya jadi kotor. Kalau rumah sakit jadi kotor, ada ke orang yang mau berkunjung, ada ke orang yang mau berobat setelahnya. Malas orang gitu. Jadi level terbawah itu pun adalah secara operasional, itu kita kenal dengan risiko operasional ya. Itu adalah level yang sebetulnya perlu dikaji terlebih dahulu. Sudahkah seluruh sistem kita dalam organisasi itu bisa mendukung penerapan manajemen risiko? Maka integrasi dimaksudkan agar kita bisa mengintegrasikan atau memasukkan seluruh manajemen risiko ke dalam seluruh lini organisasi. Tidak hanya plot tertentu, bagian tertentu saja, tapi melainkan di seluruh lini organisasi. Itu yang dimaksud dengan integrasi. Kemudian yang kedua, kita desain. Mendesain manajemen risiko itu di sini dikatakan bahwasanya mendesain itu adalah membuat kerangka kerja pengelolaan manajemen risiko, kemudian memahami konteks eksternal dan internal. Ingat, dalam prinsip manajemen risiko, dalam proses nanti dalam proses manajemen risiko, kita akan kenal namanya konteks eksternal dan eksternal. Eksternal internal itu bicara dengan stakeholder organisasi. Ada orang dalam, ada orang luar. Ada pihak dalam organisasi, ada pihak luar. Pihak luar ini bukan saja diartikan semata-mata sebagai sejenis orang, tapi gitu ya. Tidak, tapi keadaan ekonomi saja itu masuk ke dalam pihak eksternal. Indonesia malah inflasi, bagaimana keadaan bisnis kita? Itu namanya konteks eksternal.
Maka dalam desain manajemen risiko itu, kita perlu memperhatikan konteks internal dan eksternalnya organisasi. Seperti apa? Kalau kita bicara konteks internal, ada terlihat di sini ya, kita pahami dulu visi misi. Organisasi mau ngapain sih? Terus saya mau diapain? Kemudian budaya organisasi saya seperti apa? Kalau di di materi kita belajar manajemen, selesai manajemen ya, kita bicara struktur organisasi, ada yang sistem organisasinya itu adalah top down ya. Top down itu artinya dari atas ke bawah, perintah sifatnya. Kalau sifatnya perintah, bagaimana kita bisa mendesain juga? Harusnya kalau sifatnya pemerintah ya pimpinan ini yang harus dipegang. Ada juga yang sifatnya bottom up. Bottom up itu artinya dari bawah ke atas. Berarti memang yang di bawah ini yang kita gerakkan aspirasinya sehingga kita kumpulkan dan itulah nanti akan kita usulkan ke atas gitu. Jadi bagaimana macam sih cara budaya organisasi itu membangun satu mekanisme dalam organisasi, maka manajemen risiko ketika diintegrasikan dia maka akan gampang menyusunnya. Kemudian kita juga memperhatikan bagaimana kompleksitas yang dihadapi oleh organisasi dalam mengembangkan diri. Entahkah dia di dalam organisasi, entahkah di luar organisasi. Ya, di dalam seperti apa? Ya tadi, kita dibangun oleh orang-orang yang berbeda. Kita bekerja pada bagian yang berbeda-beda dan kita memiliki latar belakang ilmu yang berbeda-beda. Itu perlu disatukan ke semua orang ini. Bagaimana kita bisa menyusun, mendesain suatu manajemen risiko sehingga dia diterima dan diterima oleh semua orang gitu. Nah, kemudian juga konteks eksternal organisasi. Nggak bisa kita pungkiri bahwasanya aspek eksternal itu bisa membuat organisasi kita terguncang. Contoh sederhana saja, kalau kalian hari ini punya pegawai, kemudian menggaji pegawai dengan upah misalnya hanya 2 juta, sementara UMR hari ini 2 juta misalnya ya, terus tidak mencari informasi yang baik, kemudian tiba-tiba saja ternyata pemerintah mengumumkan UMR naik menjadi 2.500.000. 500.000 loh kalian akan naikkan gaji pegawai kalian. Kalau pegawainya 1 mungkin masih senyum, tapi kalau pegawainya sudah 10, sudah 20, sudah 30, pertanyaan lebih besarnya di mana anggaran mau diambilkan untuk apa? Untuk menutup biaya ini. Sudahkah ini diperkirakan? Dalam konteks inilah kita membutuhkan manajemen risiko. Agar apa? Agar tidak kaget dengan keadaan-keadaan seperti itu. Jadi kita perlu memahami organisasi itu secara internal dan secara eksternal. Itu yang dinamakan dengan desain manajemen risiko. Kemudian kerangka kerja kita yang keempat adalah mengimplementasikan manajemen risiko. Setelah kita susun manajemen risiko itu didesain sedemikian rupa, dijalankan, diimplementasikan, dilaksanakan, ya. Kemudian caranya bagaimana? Kita menempelkan dengan perencanaan tadi saya singgung di awal ya, mengembangkan rencana yang sesuai, termasuk waktu dan sumber daya. Artinya apa? Ketika kita memiliki rencana dari A menuju B, maka konsistenlah, komitmenlah dengan rencana yang dibuat. Jangan bagaikan saya kemarin menyinggung juga di materi kuliah yang berbeda gitu ya. Bagaimana kita sudah menuliskan tujuan kita. Contoh ya, saya ilustrasikan kemarin itu pasar gitu ya. Ketika seseorang ke pasar, kemudian dia mencatat dia mungkin beli bawang sekilo, cabai sekilo, ikan sekilo gitu ya. Tadi catat bawa uang 100.000. Terus sampai pasar, terdengarlah orang bilang, ini mau lebaran, obral baju murah obral misalnya ya. Yang baju ini harganya 100.000 misalnya segitu ya. Ternyata bagus, suka kita dengan bajunya, tanpa melihat rencana yang tadi mau beli ikan, mau beli cabai, beli bawang, akhirnya uang yang tadi dipergunakan sejatinya untuk beli yang 3 ini, kita gunakan malah untuk membeli baju. Nah, kalau itu yang terjadi, maka manajemen risiko akan dianggap percuma ada. Karena kenapa? Kamu nggak make gitu, ya. Maka kalau ingin dilaksanakan itu ya ini harus sesuai rencana dengan yang dilaksanakannya, ya. Jangan ada perubahan-perubahan, kalaupun akan ada perubahan tentu perubahan itu yang bisa kita prediksi. Tapi yang pasti, rencana itu kalau ingin risikonya sedikit, maka sesuaikanlah dengan rencananya. Kalau tidak ya silakan aja suka hati kalian. Capek-capek aja belajar manajemen risiko, capek-capek aja nyusun manajemen risiko, tapi realisasinya juga berbeda, ya artinya ya nggak ada guna gitu ya.
Di proses inilah kita akan lihat sejauh mana orang akan membutuhkan manajemen risiko, sejauh mana orang akan mengimplementasikan manajemen risiko dalam menyukseskan program yang dia buat. Nah, ini kemudian mengidentifikasi di mana, kapan, bagaimana, oleh siapa beragamnya keputusan dibuat oleh organisasi. Ingat, ya, apa yang perlu diingat? Manajemen risiko ini membutuhkan satu batasan. Batasan yang maksud itu salah satunya adalah waktu, ya. Kenapa waktu menjadi batasan? Kita analisis risiko untuk tahun depan. Jangan digunakan lagi untuk tahun selanjutnya. Karena kenapa? Boleh jadi tahun selanjutnya ada hal lain yang berubah. Ingat, kita bicara pada ranah manajemen risiko itu adalah berbicara pada ranah ketidakpastian. Karena kenapa? Dia bicara masa yang akan datang. Oleh karenanya, ukuran waktu sangat diperlukan untuk analisis manajemen risiko. Agar apa? Agar jangan sampai gitu ya. Kalau kita memakainya terus-menerus dengan hanya menggunakan sekali analisis, itu nanti kita akan kaget dengan keadaan. Contoh sederhana, COVID kemarin itu adalah hal yang sama sekali tidak pernah diprediksi oleh siapapun menurut saya ya. Karena kenapa? Karena begitu COVID terjadi, itu seluruh dunia sangat terguncang. Ya. Artinya apa? Orang nggak pernah memprediksi. Nah, kita dengan manajemen risiko kalau sudah diimplementasikan, kita mungkin sudah mencari apa-apa saja sih yang bisa menghambat kita untuk tumbuh di organisasi kita. Di bisnis kita tuh apa saja yang bisa menghambat tujuan kita. Inilah yang kita cari dalam implementasi itu sendiri. Sehingga jangan sampai apa yang kita laksanakan itu berbeda dengan yang direncanakan. Nah, ini targetnya implementasi. Kemudian ada poin selanjutnya, kerangka kerja yang kelima itu adalah mengevaluasi. Nah, bagian inilah kita akan lihat. Evaluasi itu lebih kepada kita mencari beragam strategi. Kenapa? Mungkin strategi kemarin dilaksanakan menangani risiko itu belum tepat. Belum mampu menurunkan risiko sampai kepada tahap yang bisa kita terima. Sehingga hanya diperlukan evaluasi. Ya, contoh kalau saya di kampus misalnya agar kalian paham saja, misalnya gini ya. Kuliah tahfiz tahsin, contoh sederhana ya. Kuliah tahfiz tahsin. Kalau kuliah tahfiz tahsin diketahui hari ini ada dosen pendampingnya, kemudian kalian dilatih. Ternyata targetnya lulus dong semuanya, ternyata nggak lulus. 100 orang nggak lulus, dari 400 yang ikut, 100 orang nggak lulus. Dibuat manajemen risikonya. Apa yang menyebabkan si A tidak lulus? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kemudian disusunlah cara mengatasinya. Taruh misalnya, ternyata si A ini nggak lulus karena dia jarang masuk. Disusun cara mengatasinya. Apa cara mengatasinya? Mungkin ditanya kenapa jarang masuk, ya jadwal saya bentrok Bu. Oleh karena itu mungkin tim penyusun jadwal akan mencarikan jadwal di mana mahasiswa itu bisa datang. Ya. Itu perbaikan yang pertama. Kita jalankan. Tahun besok orang melaksanakan kuliah tahfiz tahsin, dijalankan. Sudah dicari nih jadwal yang mungkin mereka nih nggak dempet gitu ya. Tahu-taunya masih juga 100 yang nggak lulus. Ditanya lagi, jarang masuk. Kenapa jarang masuk? Bukan karena jadwalnya yang bentrok, tapi apalagi saya sakit Bu. Nah, berarti kita menemukan bahwasanya yang kita lakukan kemarin sudah tertangani sebetulnya, tapi karena ada lainnya yang menjadi penyebab, maka muncul lagi risiko baru. Sehingga dia perlu selalu dievaluasi. Ya, dievaluasi apa sih yang salah gitu. Sehingga mungkin hari ini kita sudah melaksanakan yang namanya perbaikan dengan mencarikan jadwal, tapi masih tidak lulus, maka ada pertanyaannya, apalagi yang salah gitu ya. Apalagi yang salah? Inilah evaluasi. Nah, setelah kita temukan apa yang salah, kita masuk ke dalam tahap yang keenam, yaitu perbaikan. Oh, nggak bisa ini kalau mahasiswa dikasih jadwal begini. Kenapa? Ya, kalau begini nggak lulus terus mereka. Maka mungkin cara perbaikannya, mungkin besok dibuat lagi kelas khusus, mungkin dosennya diganti. Kita temukan ya, manajemen risiko nanti kita lihat di proses manajemen risiko. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita ya akan bicara proses itu langsung dengan aplikasinya. Jadi langsung terlihat nanti apa sih modelnya perbaikan gitu ya. Apa sih modelnya evaluasi. Nah, tapi yang pasti pada proses perbaikan kita akan berusaha
Kalau ternyata risiko kita belum mampu kita tekan sampai titik yang bisa kita terima, maka kita akan terus berupaya mencarikan solusi-solusi alternatif untuk menangani risiko. Sampai nanti kita berada titik yang sudah bisa diterima. Contoh sederhananya, ikut kuliah tahfiz tahsin, tahun pertama tidak lulus, tahun kedua remedial, gitu ya, masuk lagi, tapi perbaiki cara belajarnya, ada persyaratan tambahan. Kemudian masih tidak lulus juga, dari awalnya 100, sekarang sisalah 1 atau 2 yang tidak lulus. Maka pada posisi 1 atau 2 yang tidak lulus itulah kita dikatakan sampai pada tahap risiko yang telah dapat diterima organisasi. Artinya apa? Ya biasalah kalau 1 atau 2 enggak lulus. Karena kenapa? Ya enggak pernah hadir-hadir dia gitu ya. Ya atau mungkin memang enggak bisa dia ngaji misalnya ya. Susah kali nggak nyuruh dia ngaji, kayak mana lagi enggak lulus gitu ya. Nah, tentu nanti ada lagi cara lain yang akan ditimbulkan oleh organisasi. Tapi kita akan terus melakukan perbaikan. Inilah contoh kenapa kita harus memerlukan perbaikan berkesinambungan dalam kerangka kerja manajemen risiko. Kalau kita bawa ke dalam bisnis-bisnis yang besar, ya, kalian boleh lihat perusahaan-perusahaan go public. Perusahaan-perusahaan go public itu dia memiliki yang namanya laporan sustainability reporting. Laporan sustainability reporting itu di dalamnya isi salah satunya adalah manajemen risiko. Kenapa? Karena organisasi dituntut hari ini sudah bisa menganalisis risiko sedini mungkin. Agar apa? Agar jangan kaget. Sehingga kalau misalnya kita kalau di pasar modal kan targetnya adalah investasi ya. Ketika kita berinvestasi di pasar modal, kemudian kita membaca laporan keberlanjutannya organisasi, kita akan menemukan mungkin 10 tahun yang akan datang usaha ini melejit bagus. Kita sebagai seorang yang kuliah ya belajar manajemen risiko, kita lihat lagi informasinya. Benar nggak sih bisnis ini sekian tahun yang akan datang dia bagus? Kalau ternyata betul sesuai dengan yang diharapkan, nanti mestinya dalam studi kelayakan bisnis mestinya diajarkan ya materinya. Maka kalau betul dia akan layak secara profit mungkin di masa yang akan datang ketika kita investasi 10.000 tahun depan 10 tahun yang akan datang kita menjadi 100 juta misalnya ya. Kenapa tidak kita investasi di situ? Nah, inilah konsep yang kita terapkan dalam kerangka kerja manajemen risiko. Jadi hari ini saya sampaikan, kalau kalian yang tugasnya mengambil, kalau Zawa tentu tidak ya, kalau Zawa tentu lembaga zakat dan wakaf. Tapi bagi yang bisnis, manajemen bisnis, mengambil objek atau sampel penelitiannya itu adalah perusahaan go public, maka silakan dicari sustainability reporting-nya untuk mengungkap manajemen risikonya. Agar apa? Agar kita bisa melihat sejauh mana organisasi itu telah membahas manajemen risikonya. Dengan demikian nanti kita akan bisa melihat apakah kita menjadi layak untuk berinvestasi di organisasi itu atau tidak. Nah, ini kajian kita dalam kerangka kerja manajemen risiko. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi kali ini. Diskusi kita nanti kita lanjutkan di kelas atau di grup WA kita. Dan aplikasinya mengenai manajemen risiko, memang akan ada teori yang diberikan sebetulnya. Ingat saya sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwasanya kita akan ujian dengan soal 100 soal ya. Nanti diambilkan dari seluruh materi yang telah saya jelaskan ini. Beberapa materi ada share di YouTube, beberapa materi juga saya jelaskan langsung bersama kalian. Oleh karena itu, disimak, dicatat materi ini baik-baik agar nanti ujiannya bisa lulus. Dan yang pasti, manajemen risiko yang teori ini ya, yang prinsip kerangka kerja yang sifatnya menjelaskan ini akan diaplikasikan secara detail melalui proses manajemen risiko. Kita akan praktek, saya akan buatkan Excel sederhananya, nanti kita akan kerja bareng-bareng sesuai dengan bisnis yang kalian analisis. Nah, mungkin demikian saja materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih banyak sudah menonton channel ini, semoga bermanfaat. Dan bagi siapapun yang belajar manajemen risiko, semoga ini bisa membantu pemahamannya. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar saya. Dan jangan lupa channel ini disosialisasikan ke semua yang belajar manajemen risiko agar makin tertarik untuk belajar manajemen risiko. Ingat, satu kata mengenai manajemen risiko, ada orang bilang istilahnya, saya mengutip ya, mengutip satu istilah yang populer mengenai manajemen risiko, ya, take a risk or lose the chance. Artinya apa? Ambil risikonya,
atau kamu kehilangan kesempatan. Nah, jadi silakan materi ini dimiliki dan disebarkan agar semua orang bisa belajar mengenai manajemen risiko. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.